Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Firdaus Somantri dari kelas C5 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi pada salah satu bank terhadap perilaku individu dengan mengkaitkan materi. Yang pertama yaitu ada dasar-dasar perilaku individu, yang kedua nilai dan sikap, yang ketiga kepribadian dan emosi, yang keempat persepsi dan pengambilan keputusan. Berikut adalah identifikasi karyawan bank tersebut. Karyawan A, seorang wanita dengan 26 tahun. Karyawan B, pria 33 tahun. Karyawan C, pria 30 tahun. Karyawan D, wanita 27 tahun. Dan karyawan E, pria 29 tahun. Yang pertama ada dasar-dasar perilaku individu. Ada yang melihat sejumlah kualitas positif pada pekerja yang lebih tua, pengalaman, kematangan, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas. Pekerja yang lebih tua juga dipandang kurang luas dan sering menunjukkan resistensi terhadap teknologi baru. Berdasarkan studi tentang hubungan usia dan turnover, pekerja yang lebih tua lebih rendah turnovernya. Kebanyakan studi menunjukkan hubungan negatif, tetapi kajian yang mendalam membuktikan bahwa hubungan usia kemungkinan secara parsial merupakan fungsi dari apakah ketidakhadirannya itu bisa dihindari atau tidak. Secara umum, pekerja yang lebih tua menunjukkan tingkat ketidakhadiran yang bisa dihindari yang lebih rendah. Akan tetapi, mereka cenderung lebih tinggi ketidakhadirannya bila ketidakhadirannya itu tak dapat dihindari, antara lain disebabkan oleh kondisi kesehatan yang lebih rendah. Hasil observasi dari dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama, karyawan A. Dari segi karakteristik biografi, bergender perempuan dan berumur 26 tahun dan memiliki status lajang atau belum menikah. Memiliki sikap individu yang disiplin dan energik dikarenakan faktor usia yang masih terbilang sangat muda dan belum menikah. Karyawan B. Dari segi karakteristik biografi, bergender lelaki dan berumur 33 tahun dan memiliki status sudah menikah. Karyawan C. Dari segi karakteristik biografi, bergender lelaki dan berumur 30 tahun dan memiliki status sudah menikah. Karyawan D. Dari segi karakteristik biografi, bergender perempuan dan berumur 27 tahun dan memiliki status sudah menikah. Karyawan E. memiliki karakteristik biografi, bergender lelaki dan berumur 29 tahun dan memiliki status sudah menikah. Yang kedua ada nilai dan sikap. Nilai adalah keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Sikap mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu seperti objek, orang, atau peristiwa. Sikap adalah evaluative statement atau judgment tentang objek, orang, atau peristiwa. Tipe nilai terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nilai-nilai terminal, yaitu yang diharapkan atau tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Yang kedua nilai-nilai instrumental, yaitu cara bertingkah laku yang lebih disukai atau cara-cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Contoh dari nilai terminal yaitu seperti hidup sejahtera, dunia yang damai, dunia yang indah, kebebasan, kebahagiaan, harga diri, keselamatan, persahabatan sejati. Yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu ambisius, terbuka, riang, bersih, jujur, patuh, rasional, dan berani. Ada 3 komponen dari sikap, yaitu komponen kognitif, segmen opini atau kepercayaan dari sikap, lalu komponen afektif, segmen emosi atau perasaan dari sikap, lalu ada komponen perilaku, yaitu intensi atau kehendak untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Tipe sikap. Yang pertama adalah ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada keterlibatan kerja. Derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri dengan pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan memandang bahwa kinerjanya penting bagi harga dirinya.
Lalu ada komitmen organisasi, derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasi diri dengan suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berkeinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Hasil observasi, nilai dan sikap. Karyawan A mampu bekerja dalam tim dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, mampu menganalisis data keuangan dan membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana nasabah, memiliki tingkat kemangkiran yang kecil. Karyawan B memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang dianggap berharga. Karyawan C memiliki nilai instrumental yang jujur, peraturan perbankan, dan undang-undang yang berlaku. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan pekerjaannya, serta berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas. Karyawan D memiliki nilai persahabatan sejati, biasanya memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap teman-temannya. Mereka percaya bahwa teman-temannya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk mereka dan saling mendukung satu sama lain. Karyawan E memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan pekerjaannya, serta berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas. Yang ketiga ada kepribadian dan emosi. Apa itu kepribadian? Yaitu keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan apa itu emosi? 3 istilah yang berkaitan, ada affect, tentang perasaan yang dialami seseorang. Yang kedua ada emotion atau perasaan mendalam, yang intens, yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga moods, perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Determinan kepribadian. Hereditas, diturunkan dari orang tua, dari struktur molekul dan gen dalam kromosom. Lingkungan, kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami. Lalu situasi, mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadian. Sifat-sifat kepribadian, ciri-ciri menetap yang menjelaskan perilaku seseorang. Semakin konsisten ciri-ciri tersebut dan semakin sering muncul dalam situasi yang berbeda-beda, makin penting pula sifat-sifat ini dalam menjelaskan diri seseorang. Emotional labor adalah situasi ketika seseorang karyawan mengekspresikan emosi yang organizational desire selama berlangsungnya interaksi interpersonal. Emotional intelligence, keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan dan tekanan lingkungan. Hasil observasi kepribadian dan emosi. Karyawan A memiliki rasa percaya diri yang cukup dalam menangani tugas-tugasnya dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Memiliki sikap sabar dalam memberikan penjelasan dan menghadapi keluhan nasabah. Karyawan B memiliki rasa percaya diri yang cukup dalam menangani tugas-tugasnya dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Karyawan C memiliki rasa percaya diri yang cukup dalam menangani tugas-tugasnya dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Karyawan D memiliki rasa percaya diri yang cukup dalam menangani tugas-tugasnya dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Memiliki sikap sabar dalam memberikan penjelasan dan menghadapi keluhan nasabah. Karyawan E memiliki rasa percaya diri yang cukup dalam menangani tugas-tugasnya dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Yang terakhir ada persepsi dan pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud persepsi? Suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan sensory impression yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya. Suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Hasil observasi, persepsi, dan pengambilan keputusan. Karyawan A memiliki persepsi yang baik, dapat membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit dan kompleks di tempat kerja. Karyawan B mampu mengevaluasi keputusan yang diambil dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Karyawan C mampu mengevaluasi keputusan yang telah diambil dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Karyawan D memiliki persepsi yang baik, dapat
membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit dan kompleks di tempat kerja. Karyawan E mampu mengevaluasi keputusan yang telah diambil dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Mungkin sekian pemaparan video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.